Namaku Dharma. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Sudah menikah, punya seorang anak usia 5 tahun, namanya Randy. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Rumahku hanya terpaut 2 gang dari rumah orang tuaku. Kami bukan keluarga berada, tapi setidaknya kami selalu punya cukup untuk makan nasi 3 kali sehari dan sesekali ngopi di beranda. Istriku, Rara, kadang suka membandingkan hidup kami dengan teman-temannya di media sosial. Lihat si Tika, suaminya baru beli mobil baru. Mas, katanya hasil dari bisnis online. Kamu gak pengen coba usaha juga gitu? Aku hanya senyum. Ya pengen, Rah. Tapi sekarang kerjaan aja masih ngambang. Buka usaha dari mana? Aku tahu dia tidak bermaksud menyindir. Tapi aku juga paham bahwa kondisi kami jauh dari ideal. Aku kerja serabutan, kadang ngojek, kadang bantu bengkel teman. Penghasilan gak tentu. Kadang bisa beliin Randy mainan robot murah. Kadang cuma cukup untuk beli beras 2 liter. Tapi aku selalu merasa cukup. Karena ada ibu dan bapak yang selalu jadi tempat kami pulang dan minta nasihat. Ayahku, meskipun sudah tua, masih suka mangkal di peran pasar, menawarkan jasa servis elektronik. Ibuku tiap pagi masih kuat menjajakan gorengan dan bubur kacang ijo di teras rumah. Mereka bukan orang kaya, tapi entah kenapa, kehadiran mereka selalu menenangkan. Kadang aku sengaja lewat rumah mereka saat sore hanya untuk sekadar mencium bau gorengan hangat dan duduk sebentar di tikar lusuh depan rumah. Sore itu, aku pulang dari ngojek dan mampir seperti biasa ke rumah orang tua. Ibu sedang duduk sambil menonton sinetron Rerun. Ayahku mengutak-atik radio jadul yang katanya milik tetangga. Mas Dharma, nanti malam datang ya ke rumah si Ragil, kata bapak tanpa menoleh. Ragil yang mana? Itu, sepupu jauh kamu. Dia balik dari Kalimantan. Katanya sekarang sukses. Punya usaha tambang emas kecil-kecilan. Undang makan-makan. Aku mencoba mengingat siapa itu Ragil. Samar-samar aku ingat. Dia pernah main ke rumah saat kami masih SD. Lalu hilang begitu saja. Katanya ikut pamannya merantau. Dia ngundang semua keluarga? Aneh juga ya. Padahal udah lama gak ada kabar. Ucapku sambil menyuap gorengan. Ibu menyahut pelan. Ibu juga heran. Tapi katanya penting. Dia sekarang tinggal di rumah tua keluarganya, yang di ujung gang barat itu. Aku mengangguk saja. Rumah tua itu memang kosong bertahun-tahun. Dulu katanya tempat itu angker. Gak ada yang berani tempati. Tapi kalau sekarang Ragil pakai, ya baguslah. Berarti dia gak takut hantu. Pikirku sambil terkekeh sendiri. Malam pun tiba. Aku, Rara, dan Randy berjalan ke rumah tua itu. Anehnya, hanya kami bertiga yang datang. Sepi, tidak ada tamu lain. Tidak ada suara ramai. Rumahnya gelap dari luar. Hanya satu lampu menyala redup di beranda. Saat kami mendekat, pintu terbuka perlahan. Seseorang berdiri di ambang pintu. Tinggi, kurus, dengan senyum yang terlalu lebar. Dharma, ya? Wah, masih mirip kayak kecil dulu. Ayo masuk. Ayo. Itu Ragil. Tapi ada sesuatu dari wajahnya yang, entah, membuatku ingin balik badan. Tapi aku tahan. Ruangan di dalam rumah itu terlalu bersih untuk ukuran rumah yang bertahun-tahun kosong. Tapi juga terlalu kosong untuk disebut rumah yang dihuni. Tidak ada kursi empuk. Tidak ada meja makan besar. Hanya tikar dan satu meja pendek dengan piring-piring kosong. Makan malamnya menyusul ya, katanya sambil menyuruh kami duduk. Rumah ini seperti tidak ditinggali, gumam Rara pelan. Ragil hanya senyum. Rumah ini menyimpan banyak kenangan, termasuk kenangan tentang pilihan. Aku tidak paham maksudnya, tapi sebelum sempat bertanya, Randy, anak kami, menarik-narik bajuku. Yah, ada suara tangisan. Aku dan Rara sontak menoleh. Tapi Ragil tetap duduk tenang, seolah tak mendengar apa-apa. Anak-anak memang lebih peka, katanya pelan. Obrolan malam itu berjalan canggung. Ragil mulai bicara tentang usahanya, tentang tambang, emas, investasi, dan betapa ia sekarang bisa tidur di atas kasur berisi uang.
Tapi caranya bicara seperti menghipnotis. Seolah ia sedang menawarkan sesuatu, bukan hanya bercerita. Hingga akhirnya ia menatapku lekat-lekat. "Mas Dharma," katanya, "kalau aku kasih pilihan, emas atau ibumu, kamu pilih yang mana?" Ruangan langsung sunyi. Napas kami tertahan. Bahkan suara jangkrik pun seperti ikut membeku. Aku tertawa kecil. "Lucu, Gil. Kamu ngajak kita makan malam, terus nanya beginian." Tapi Ragil tidak tertawa. Matanya tajam, bibirnya hanya tersenyum kecil. Ia menggeser mangkuk kosong ke arahku. "Pikirkan baik-baik. Dunia ini cuma soal pilihan." Aku ingin berdiri, tapi entah kenapa tubuhku berat. Rara menggenggam tanganku erat. Kami akhirnya pamit dengan cepat, mencari alasan pulang karena anak mengantuk. Saat kami sampai di rumah, Randy langsung tertidur. Rara masuk kamar lebih dulu. Aku termenung di depan cermin. Di balik saku celanaku, aku temukan sebuah koin emas kecil yang tak pernah kupunya sebelumnya. Berukir simbol aneh. Aku tidak tahu, apakah Ragil yang menyelipkannya? Atau apakah ini tanda dari pilihan yang sudah mulai terbuka? Malam itu aku tidur gelisah. Meski tubuhku lelah, tapi pikiranku seperti diajak bicara oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali memejamkan mata, bayangan koin emas itu muncul. Kadang jatuh ke dalam sumur, kadang berputar-putar di udara lalu menimpa wajah ibuku. Paginya, aku bangun dengan napas terengah-engah. Dada terasa berat. Di kamar, Rara masih tertidur memeluk Randy. Tapi entah kenapa, ada rasa tak nyaman di udara, seperti ada sesuatu yang ikut tidur bersama kami. Aku bergegas ke dapur untuk membuat kopi. Tapi saat membuka pintu kulkas, aku membeku. Koin emas itu, yang tadi malam kusimpan di meja kamar, sekarang ada di dalam kulkas, di antara tomat dan tahu. Beku, berembun, dan tetap berkilau. Aku angkat pelan-pelan, memeriksa. Tidak ada goresan, tidak ada tulisan. Tapi di bagian belakangnya sekarang muncul sesuatu, ukiran wajah seseorang yang mirip ibuku. Aku hampir menjatuhkannya. "Mas, kamu kenapa?" Suara Rara membuatku tersentak. "Nggak, ini koin dari Ragil kemarin. Aneh banget. Tadi ada di kamar, sekarang pindah ke kulkas." Rara menatapku curiga. "Kamu yakin kamu nggak ngelindur semalam?" Aku ingin bilang iya, mungkin aku yang keliru. Tapi suara hatiku menolak. Ada yang tidak beres sejak pertemuan dengan Ragil. Siangnya, aku mampir ke rumah orang tua. Ayah duduk di kursi kayu depan rumah sambil membuka casing radio. Tapi ada yang ganjil. Ia tidak menyapaku seperti biasanya. Matanya kosong, pandangannya jauh. "Ibu mana, Pak?" tanyaku pelan. Ayah hanya menunjuk ke dalam rumah. Aku masuk. Ibu sedang duduk di lantai dapur, memegang satu panci kosong sambil tersenyum sendiri. Wajahnya seperti orang mimpi. Matanya menatap ke langit-langit. "Ibu?" Ia menoleh pelan, lalu tertawa kecil. "Kamu anak baik ya, Mas? Tapi jangan serakah. Jangan kaya sendiri, nanti kita ditinggal." Aku merinding. "Ibu sakit ya? Makan dulu, yuk." Tapi ia hanya menunduk, tak menjawab. Aku keluar dengan hati kacau. Kuceritakan semuanya ke Rara sepulang kerja. Tapi sebelum sempat selesai bicara, suara bel berbunyi. Tok-tok. Aku buka pintu. Di luar berdiri seorang anak kecil, sekitar 10 tahun, memegang nampan kecil berisi amplop merah. "Ini dari Om Ragil," katanya. Lalu berlari tanpa sempat kutahan. Amplop itu berisi surat, tulisan tangan Ragil. "Untuk Mas Dharma, malam ini akan ada makan malam khusus untuk keluarga terpilih. Jangan bawa siapa-siapa, hanya kamu yang kami undang. Waktu, pukul 11 malam. Lokasi, rumah tua. PS, kalau kamu benar-benar ingin tahu siapa yang harus kamu pilih, datanglah dengan pikiran bersih." Rara langsung menolak. "Mas, ini udah nggak beres. Kenapa mesti jam 11 malam? Itu udah aneh." Aku diam.
Tapi hatiku sudah bulat. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Dan kenapa ibuku jadi seperti bukan dirinya. Jam 10.30 malam, aku diam-diam keluar rumah. Hujan rintik-rintik. Angin kencang membuat ranting pohon melambai seperti tangan-tangan yang mencoba meraihku. Saat sampai di depan rumah tua Ragil, aku terpaku. Rumah itu berubah total. Tirai emas menggantung di jendela. Cahaya temaram keluar dari setiap celah dinding. Aroma dupa tercium dari halaman depan. Aku mengetuk. Tak lama kemudian pintu terbuka dan Ragil berdiri dengan pakaian serba hitam dan topi bundar seperti zaman Belanda. Tepat waktu, katanya sambil tersenyum. Ayo masuk. Aku ragu, tapi kaki ini tetap melangkah. Di dalam rumah, meja makan sudah disiapkan. Tapi bukan makanan yang kulihat, melainkan benda-benda aneh. 3 koin emas, masing-masing dengan ukiran wajah berbeda. Sebuah cermin kecil, sebuah foto keluargaku, dan baju tidur ibuku. Aku tercekat. Apa-apaan ini, Gil? Ragil duduk, menatapku tenang. Kamu bingung, ya? Kenapa ibumu mendadak seperti orang linglung? Kenapa bapakmu diam saja? Kenapa kamu terpilih dari semua keluarga? Aku mengangguk pelan. Karena kamu adalah anak sulung. Darah sulung itu paling kuat. Kamu bisa menukar siapa saja untuk kemakmuran keluargamu. Tapi harus dimulai dari yang terdekat. Ia lalu menunjuk salah satu koin emas. Ini adalah pilihan. Dan kamu hanya boleh pilih satu. Ibu kandungmu, ayahmu, atau dirimu sendiri. Salah satu harus ditinggal agar yang lain sejahtera. Aku menahan napas. Ragil mendekatkan wajahnya. Kamu tahu kenapa aku sukses? Karena aku memilih dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tanganku gemetar. Tapi sebelum aku menjawab, pintu belakang rumah terbuka sendiri dan angin dingin meniup masuk. Di antara tiupan angin itu, terdengar suara ibu. Mas, jangan. Kamu masih anak ibu. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Cuma bayangan seseorang berdiri di ambang pintu gelap. Dan dari rambutnya aku tahu pasti, itu ibu. Suara itu masih menggema meski pintu belakang rumah Ragil kembali tertutup pelan oleh angin. Tubuhku kaku, tengkuku dingin, dan tenggorokanku seperti dicekik rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Suara itu, suara ibu. Pelan, tapi jelas. Penuh ketakutan sekaligus kasih sayang. Aku langsung berdiri. Gil, ini gila. Aku nggak mau ikut permainanmu. Aku pulang. Tapi Ragil tetap tenang. Ia hanya tersenyum, memutar cermin kecil di meja sehingga menghadap ke arahku. Pulanglah, Mas Dharma. Tapi jangan salahkan cermin ini kalau ibumu mulai bicara pada hal yang tak terlihat. Ia menunjuk pantulan di dalam cermin. Di sana, samar-samar terlihat sosok ibu berdiri di dapur, sendirian, mengaduk panci kosong sambil tertawa kecil. Aku menepis cermin itu. Aku tidak peduli lagi. Aku harus pulang. Aku harus pastikan ibu baik-baik saja. Begitu sampai di rumah orang tuaku, malam masih sunyi. Lampu teras redup. Suara jangkrik sudah hilang, diganti sunyi yang terlalu sempurna. Aku mengetuk pelan. Tak ada sahutan. Kudorong pintu. Tidak dikunci. Bu. Pak. Langkahku langsung ke arah dapur. Dan di sanalah ibu sedang duduk di lantai, sendirian, memegang panci kosong, mengaduknya pelan-pelan dengan sendok kayu, meski tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi yang membuatku menggigil adalah cara ibu bicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan seseorang. Nanti masaknya jangan gosong ya, nanti Mas Dharma nggak mau makan, iya. Nanti disuguhin teh manis juga. Aku pelan-pelan mendekat. Bu? Ibu berhenti mengaduk. Ia menoleh dan tersenyum manis. Tapi di matanya tidak ada tanda bahwa ia tahu aku anaknya. Oh, kamu tamu ya? Duduk dulu, sebentar lagi masakannya matang. Ia kembali mengaduk panci kosong itu. Hatiku seperti diremas. Aku duduk di sebelahnya. Bu, ini Dharma,
anak ibu. Mas Dharma, anak pertama ibu. Ibu menatapku lama sekali, lalu tersenyum kecil. Dharma? Anak sulung ibu? Oh ya, dia udah besar sekarang ya. Udah bisa milih, ya? Aku terdiam. Rara datang menyusul, langsung memeluk ibu. Tapi ibu hanya membalas dengan pelukan hampa, seperti memeluk udara. Ayah datang dari kamar, baru saja bangun. Dia begini dari tadi sore, bicara sama tembok, gak mau makan, tapi terus nyebut-nyebut kamu. Aku menatap ayah. Ayah, ada yang aneh sama Ragil. Dia ajak aku ke rumah tua itu. Dia kayak ngasih pilihan aneh, antara emas atau... Aku tak sanggup menyelesaikannya. Ayah menunduk. Kalau kamu merasa ini bukan jalur yang baik, tinggalkan. Mas, emas bisa dicari. Tapi kalau hati kamu mulai kehilangan siapa dirimu sebenarnya, kamu gak akan bisa balik. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Ibu semakin sering bicara sendiri. Kadang di ruang tengah, kadang di kamar mandi, kadang menatap foto lamaku waktu kecil dan tertawa sendiri. Tapi yang membuatku mulai takut adalah ketika ia menyebut nama-nama orang yang sudah meninggal. Mbah Kakung bilang kamu harus cepat milih. Mas, jangan bikin nunggu. Kadang-kadang, di tengah malam, aku melihat ibu berdiri di halaman menyiram tanah kosong dengan air dari kendi. Ini buat siapa, Bu? Buat tanah pengganti biar nggak kosong. Aku tidak mengerti. Tapi malam itu, saat kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Dan dari arah dapur, terdengar suara panci jatuh. Lalu tawa pelan, yang bukan suara ibu. Aku refleks berdiri. Rara memeluk Randy erat-erat. Ayah mengambil senter dari kamar. Saat senter dinyalakan, kami semua mengarahkannya ke dapur. Ibu berdiri membelakangi kami. Diam, tegak. Ayah, kenapa ibu begitu? Ayah hanya geleng pelan. Ibu, panggilku. Ia tak menoleh, tapi ia bicara. Mas Dharma, kamu anak sulung. Kamu satu-satunya yang bisa buka pintu itu. Jangan salah pilih. Lalu ia berbalik. Matanya kosong, dan dari kantong bajunya jatuh satu koin emas. Koin yang sama dengan milikku. Aku segera memungutnya, dan di baliknya kali ini bukan wajah ibu, tapi wajahku sendiri. Dan tepat di bagian bawah koin itu, muncul satu kalimat aneh. Yang kau beri nama, Ibu, hanyalah awal dari pilihan. Kalimat itu terukir samar di balik koin emas yang jatuh dari kantong ibu. Tangan kiriku gemetar, memegang koin itu erat-erat, sementara tangan kananku mencoba menstabilkan senter yang terus bergetar. Cahaya senter menyorot wajah ibu yang masih berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Di matanya, tak ada sorotan, seperti cermin kosong. Aku tahu, ini bukan sekadar penyakit. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Dan entah kenapa, aku juga tahu, aku sedang diuji. Keesokan paginya, setelah semalaman tidak tidur, aku memutuskan kembali ke rumah Ragil. Bukan karena ingin kekayaan, tapi aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibu. Dan, kenapa wajahku muncul di koin berikutnya? Sesampainya di depan rumah Ragil, tempat itu tidak lagi seperti sebelumnya. Tidak ada tirai emas, tidak ada aroma dupa, tidak ada cahaya dari dalam. Bahkan, rumah itu terlihat seperti sudah kosong bertahun-tahun. Jendela patah, dinding retak, pintu berkarat dan digembok dari luar. Tapi sebelum aku bisa mengetuk, seseorang menyapaku dari belakang. Mas Dharma. Aku menoleh. Seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan kain batik pudar berdiri di sana, menatapku penuh curiga. Maaf, Bu, ibu kenal Ragil yang tinggal di rumah ini? Ia terkekeh pelan, suaranya kering dan dingin. Masih percaya dia tinggal di situ? Nak Ragil udah lama mati. Dulu, rumah itu tempat orang pesugihan, anak sulung biasanya yang dipanggil. Tapi nggak semuanya pulang. Darahku terasa surut. Mati.
Tapi aku baru bicara dengannya 2 malam lalu. Ia menatapku dengan sorot tajam. Kalau begitu, kamu bicara dengan yang bukan ragil. Lalu ia berbalik dan pergi perlahan, seolah tahu aku tak akan bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku mencoba membuang semua koin yang ada. Tapi setiap kali aku meletakkannya di luar rumah, esok paginya, koin-koin itu kembali muncul di saku bajuku. Bahkan saat aku tidak memakai baju yang sama. Dan yang lebih mengerikan, ada koin baru yang muncul tiap malam. Malam pertama, wajah ibu. Malam kedua, wajahku sendiri. Malam ketiga, wajah Rara, istriku. Malam keempat, wajah Randy, anak kami. Setiap kali koin baru muncul, orang yang wajahnya terukir di koin akan mengalami perubahan. Pertama, menjadi pendiam, lalu linglung, dan akhirnya seperti boneka hidup, seperti ibu. Aku tidak sanggup menunggu koin berikutnya muncul. Aku harus bertindak. Aku kembali ke rumah orang tuaku, membawa keempat koin dan mencoba bicara dengan ayah. Pak, ada yang salah. Koin ini muncul satu persatu. Ibu sudah seperti ini sejak koin pertama. Aku takut Rara dan Randy akan ikut berubah. Ayah memandang koin-koin itu, lalu menatapku dalam-dalam. Jangan ikuti jejak temanmu. Kalian dulu waktu kecil main di belakang rumah ragil, bukan? Aku mengangguk pelan. Dulu, kami sering main di sekitar pohon beringin besar yang tumbuh di halaman belakang rumah tua itu. Pohon itu bukan sembarang pohon. Di sanalah tempat ragil dan keluarganya menanam sesuatu yang bukan milik dunia ini. Sejak mereka mati, pohon itu seperti punya urat hidup sendiri. Dan kamu sudah menyentuhnya. Aku mendadak teringat. Waktu kecil, aku pernah menemukan koin emas kecil di akar pohon itu. Aku ambil dan sembunyikan di bawah bantal. Besoknya, aku sakit demam tinggi dan ragil menghilang dari sekolah. Aku mulai sadar, semua ini bukan dimulai 2 malam lalu, tapi sudah sejak dulu. Ayah tahu apa yang harus aku lakukan. Ayah menghela napas. Hanya satu cara. Kamu harus kembali ke pohon itu. Dan kamu harus memilih. Memilih? Ya, dari semua yang ada di koin itu. Kamu hanya boleh menyelamatkan satu. Sisanya akan hilang. Aku menolak. Aku nggak bisa. Mereka semua keluargaku. Tapi itulah cara kerja pesugihan. Kamu nggak bisa kaya tanpa kehilangan. Dan kamu nggak bisa bebas tanpa bayar harga. Sekarang kamu sedang dihitung siapa yang akan kamu lepas. Siapa yang akan kamu pertahankan. Aku terduduk. Tanganku gemetar. Di depan mata, wajah ibu, Rara, Randy semuanya melintas seperti parade mimpi buruk. Dan malam itu, ibu bicara lagi dalam tidurnya. Tapi kali ini, bukan dengan suara pelan. Dengan suara seperti 2 suara sekaligus. Satu suara ibu, satu lagi suara asing dan berat. Ia berkata, pilihlah sekarang, Mas Dharma. 1 untuk diselamatkan. 3 akan hilang. Kalau tidak maka 4 akan dibungkam selamanya. Aku tak bisa tidur. Aku duduk di kursi ruang tamu sambil memandangi keempat koin itu yang kini berbaris di meja. Cahaya lampu menyinari ukiran wajah-wajah itu. Dan saat aku memejamkan mata, aku melihat diriku sendiri berjalan ke arah pohon beringin di rumah ragil. Dengan keempat koin di tangan. Dan suara ragil terdengar di telingaku. Di bawah pohon itu, kamu harus menanam 1 nama. Dan membiarkan 3 lainnya tenggelam. Aku terbangun dengan keringat dingin, dan kulihat koin kelima sudah muncul. Di dalamnya tidak ada wajah, tapi bayanganku memegang skop. Dan saat aku membalik koin itu, tertera 1 kalimat. Yang kamu tanam, akan kembali. Yang kamu simpan, akan lenyap. Aku terdiam di ruang tamu, hanya diterangi lampu yang berkedip pelan. Rara dan Randy sudah tidur di kamar. Ibu terpejam di ranjang ruang tengah. Ayah duduk diam di teras, merokok dalam hening seperti biasa. Tapi aku tahu, beliau tidak benar-benar tenang. Aku genggam koin kelima. Koin tanpa wajah, tanpa nama.
tapi menunjukkan bayanganku sendiri dengan skop di tangan. Ini perintah, ini pilihan, tapi juga jebakan. Aku berdiri. Aku tahu kemana harus pergi malam ini. Ke pohon beringin tua di belakang rumah Ragil. Langit gelap, awan menutupi bulan. Tapi dari kejauhan, pohon itu tampak masih seperti dulu. Tegak, sunyi, angkuh. Tak satu daun pun bergerak walau angin menderu pelan. Aku melewati pagar bambu yang sudah rapuh. Tanahnya basah, seolah-olah pohon itu baru saja disiram atau menyiram dirinya sendiri. Aku menatap ke bawah. Di akarku berdiri, ada bekas lubang kecil yang tertimbun kembali. Aku tahu, ini bukan bekas galian hewan. Ini seperti pernah dipakai untuk menanam sesuatu. Kupandangi koin-koin di tanganku. Satu demi satu kupeluk. Dan saat koin kelima ku genggam erat, sebuah skop muncul tepat di sampingku. Seolah-olah tanah sendiri menyodorkannya. Aku memungutnya, lalu mulai menggali. 1, 2, 3 skop. Tanah mulai terbuka. Wangi anyir dan basah menyelinap ke hidungku. Bukan bau yang menakutkan, tapi bau kenangan. Aneh, setiap skop tanah yang kuangkat, aku mulai mendengar suara-suara. Mas Dharma, jangan main ke belakang rumah sore-sore ya. Dharma, jangan ambil yang bukan milikmu. Kalau kamu pengen emas, emas itu bisa tumbuh asal tahu caranya. Itu suara masa kecilku, suara ibu, suara Ragil, suara yang pernah aku dengar tapi tak pernah aku simpan dengan baik. Dan saat tanah cukup dalam, aku melihatnya. Sebuah batu nisan kecil, tanpa nama, tanpa tulisan, tapi dengan satu goresan aneh. Yang hilang, kembali, yang kembali, hilang. Tiba-tiba tanah di sekeliling batu itu mulai retak perlahan. Aku mundur, gemetar. Lalu dari dalam retakan itu, keluar asap tipis berwarna putih. Asap itu menyatu, membentuk siluet seorang wanita. Wajahnya kabur, tapi aku bisa merasakannya. Itu ibu, tapi bukan ibu yang sekarang. Bukan ibu yang kosong seperti boneka hidup. Ini ibu yang dulu, yang tertawa sambil menyuapiku makan, yang menangis saat aku sakit, yang selalu mendoakanku dari jauh. Ia menatapku, matanya hangat tapi penuh tanya. Apa kamu akan menanamku, Mas? Aku terisak. Aku gak mau kehilangan siapapun, Bu. Tapi koin ini minta aku memilih. Ibu mendekat, melayang ringan, lalu menatap skop yang masih kugenggam. Kalau kamu menanamku, kamu bisa selamat. Istrimu dan anakmu juga bisa selamat. Tapi aku tidak akan kembali. Tapi kalau kamu tidak memilih, semuanya akan lenyap. Aku terdiam. Tangisku pecah. Aku duduk di tanah, tangan gemetar, dan tiba-tiba dari dalam kantong bajuku keluar koin ke-6. Kali ini bukan wajah siapa-siapa, tapi namaku sendiri. Dan di bawahnya tertulis, kamu. Aku membalik koin itu. Kalimatnya, menanam dirimu adalah menyelamatkan semua. Aku menoleh ke arah ibu. Ia tersenyum, perlahan memudar. Kalau kamu ingin semua kembali, tanamlah siapa yang memulai ini. Dan aku tahu jawabannya. Bukan ibu. Bukan Ragil, bukan siapa-siapa, tapi aku. Malam itu, aku menulis namaku sendiri di batu nisan kecil yang kutemukan. Lalu, aku tanam koin ke-6 di dalamnya, dan kubiarkan diriku sendiri lenyap dari pohon itu. Saat ku berbalik, pohon beringin itu tidak lagi gelap. Daun-daunnya bersinar lembut, angin tak lagi dingin, dan suara ibu tidak terdengar dari kejauhan, tapi terdengar di dalam hatiku. Mas Dharma, pulanglah. Rumah masih menunggumu. Suara ibu menggema lembut dalam hatiku, seolah datang dari tempat yang sangat jauh namun juga sangat dekat. Aku berdiri di depan pohon beringin tua itu, tubuhku ringan, sekop tergeletak di samping nisan kecil bertuliskan namaku. Aku menoleh sekali lagi ke belakang, ke tanah tempat aku menguburkan koin ke-6,
koin dengan wajahku sendiri. Tanpa sadar aku menyentuh dadaku, seolah ingin memastikan bahwa aku masih ada, bahwa aku belum hilang. Lalu aku melangkah kembali ke jalan kecil yang menghubungkan rumah ragil dengan gang kampung. Tapi aneh, jalan itu kini terasa lebih panjang, lebih sunyi. Bahkan lampu-lampu rumah warga di sepanjang jalan seperti meredup satu persatu saat aku lewat. Ada yang berubah, tapi aku belum tahu apa. Begitu aku sampai di rumah orang tuaku, aku langsung memanggil, "Bu, Pak, aku sudah pulang." "Ibu, semuanya akan baik-baik saja sekarang." Tidak ada jawaban. Kunikmati suara malam, krik-krik jangkrik, suara kipas angin tua dari dalam kamar, dan suara jam dinding yang berdetak pelan. Tapi tidak ada suara ibu, tidak ada suara ayah. Aku melangkah masuk ke ruang tengah. Di sana, seorang wanita berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang. Ia sedang melipat kain. "Bu." Wanita itu berhenti sejenak, lalu menoleh. Tapi itu bukan ibu. Wajahnya asing, tapi ia tersenyum sopan. "Maaf, Mas cari siapa, ya?" Aku bingung. "Ini rumah saya Mas Dharma. Anak Bu Sri, Pak Sardi. Bukannya tadi pagi ibu masih di sini?" Wanita itu mengerutkan kening. "Bu Sri, Pak Sardi, mohon maaf. Rumah ini sudah saya tempati sejak 2 tahun lalu. Mungkin masalah alamat." Aku menelan ludah. Tidak mungkin, barusan saya bicara dengan ayah saya di teras ini. Dan ibu saya tidur di dalam. Wanita itu semakin bingung. "Mas, saya rasa Mas kecapean. Mau saya buatkan air hangat?" Aku mundur beberapa langkah, menatap dinding rumah. Catnya bukan warna hijau lagi, tapi krem pucat. Foto-foto yang biasa tergantung di tembok hilang. Meja makan diganti model baru. Bahkan sandal jepit yang biasa dipakai ayah tak terlihat lagi di sudut teras. Rumah ini bukan rumahku, tapi tempatnya masih sama. Aku berlari ke rumahku sendiri, tempat Rara dan Randy seharusnya menunggu. Tapi saat pintu kubuka, rumah itu kosong. Bukan kosong karena ditinggal, tapi kosong seperti belum pernah dihuni. Tidak ada spray biru Randy, tidak ada cangkir teh Rara di meja, tidak ada foto pernikahan kami di dinding. Bahkan tidak ada aku. Di dalam kamar utama, kupandangi cermin, dan saat itu aku terhuyung. Bayanganku tidak muncul. Aku menatap cermin, tapi yang kulihat hanya kamar, bukan aku. Aku mengeluarkan koin kelima yang masih tersisa di saku. Koin bergambar bayanganku memegang skop. Kupandangi belakang koin itu lagi. Yang kamu tanam akan kembali. Yang kamu simpan akan lenyap. Aku mulai mengerti. Aku menanam diriku sendiri, bukan untuk menghilangkan diriku, tapi untuk menukar keberadaanku demi keselamatan orang lain. Rara dan Randy, mungkin mereka selamat, tapi aku bukan lagi bagian dari mereka. Malam itu aku berjalan ke arah warung langganan dekat masjid. Mungkin Kang Yadi, pemilik warung itu, masih ingat aku. "Assalamualaikum." Sapaku pelan saat masuk ke warung. Kang Yadi yang sedang menghitung rokok langsung menoleh. "Waalaikumsalam, ada yang bisa dibantu, Mas?" "Ini saya, Kang, Mas Dharma, yang sering beli mie goreng tengah malam." Kang Yadi tertawa kecil. "Wah, mohon maaf, mungkin Mas mirip seseorang, tapi saya belum pernah lihat Mas sebelumnya." Hatiku nyeri, tapi aku mencoba tetap tersenyum. "Oh iya, Kang boleh minta secangkir teh manis hangat?" "Boleh, tapi nama Mas siapa tadi?" Aku hanya tersenyum. "Tak penting." Saat ia membuatkan teh, aku menatap keluar jendela. Jalanan lengang, angin malam bertiup ringan. Dan saat teh itu tersaji, aku duduk sendiri di sudut warung, menyesap pelan. Lalu dari arah masjid, aku melihat seorang wanita lewat menggandeng anak kecil. Ibunya, Rara, dan anak itu, Randy. Mereka tertawa kecil, lalu mampir sebentar ke warung. Aku menunduk cepat, menyembunyikan wajahku di balik gelas teh.
Tapi aku tetap mengintip sedikit. Rara tampak lebih cerah dari sebelumnya. Tidak ada bayangan murung. Tidak ada rasa takut. Bahkan anak itu tampak sangat sehat dan bahagia. Mereka tidak mengenalku. Tapi mereka bahagia. Kang Yadi menyapa mereka. Wah, Mbak Rara sehat ya sekarang? Sudah nggak linglung lagi seperti dulu? Aku menahan napas. Alhamdulillah, Kang. Semenjak koin-koin aneh itu hilang dari rumah, semua seperti kembali normal. Aku memejamkan mata. Koin-koin itu hilang. Tapi aku juga ikut hilang. Malam makin larut. Rara dan Randy berlalu. Aku bangkit dari bangku, meninggalkan uang di atas meja warung, dan berjalan pelan ke arah gang sempit di belakang masjid. Langit malam dipenuhi bintang. Dan saat aku menoleh ke belakang, tak ada satu orang pun yang memperhatikanku. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedih. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu, kepergianku membuat orang-orang yang kucintai tetap bisa tersenyum. Tapi apakah aku tidak boleh dilihat sekali saja? Hanya satu kali. Bukan untuk dikenang. Bukan untuk kembali. Hanya untuk berpamitan. Aku duduk di pinggir gang sempit belakang masjid. Menatap bintang-bintang yang bertebaran di langit seperti cahaya dari dunia yang sudah tak bisa kugapai. Tanganku gemetar. Di saku bajuku, koin terakhir muncul. Yang ketujuh. Koin ini tak bergambar wajah siapapun. Hanya gambar pintu yang setengah terbuka, dengan satu kalimat melingkar di sekelilingnya. Jika kamu ingin dilihat, maka kamu harus benar-benar pergi. Aku menelan ludah. Apa maksudnya, benar-benar pergi? Bukankah aku sudah tidak diingat? Bukankah aku sudah tak punya bayangan di cermin? Tapi tidak, aku belum benar-benar pergi. Aku masih bisa berjalan, merasakan, bahkan merindukan. Dan ternyata rasa rindu itu tak bisa kubohongi. Malam itu, aku berjalan kaki ke rumah tempat Rara dan Randy kini tinggal. Rumahnya masih kecil dan sederhana, seperti dulu. Tapi ada cahaya yang berbeda dari jendela. Cahaya yang dulu tak ada, cahaya damai. Aku berdiri di depan pagar, tak berani masuk. Namun dari jendela yang terbuka sedikit, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku retak perlahan. Rara sedang menyisir rambut Randy sambil bersenandung. Lagu yang sangat ku kenal. Lagu pengantar tidur yang dulu kuajarkan saat Randy baru bisa bicara. Tidurlah sayang, malam telah datang. Ayahmu pergi membawa terang. Suara itu pelan, tapi menusuk. Karena lagu itu, hanya aku yang tahu. Hanya aku yang pernah menyanyikannya. Apakah ia ingat? Aku melangkah pelan ke jendela, menyentuh pinggir kaca yang dingin. Jantungku berdetak cepat. Dan di dalam, Randy menatap langit-langit sambil bertanya, "Bu, lagu itu dari mana?" Rara tersenyum kecil. "Ayahmu yang ajarkan dulu sebelum kita pindah ke sini." "Emang ayah kemana sih, Bu?" Rara terdiam. Lama, lalu ia menjawab dengan suara serak, "Ibu juga nggak tahu, Nak. Tapi, setiap malam ibu merasa, ayah ada di dekat kita." Aku tak bisa menahan air mata. Tapi tak ada yang bisa kulakukan, kecuali berdiri di balik jendela yang tertutup waktu. Lalu, Randy tiba-tiba berdiri. Ia menatap ke jendela, langsung ke arahku. "Ayah." Aku membeku. "Bu, itu ayah ya?" Rara menoleh cepat. Tapi saat ia melihat ke jendela, ia hanya mendapati bayangan angin. Tidak ada aku, tidak ada sosok, tidak ada suara. Aku ingin menjawab, ingin berteriak, tapi tak bisa. Dan tiba-tiba koin ketujuh di saku mulai panas. Sangat panas. Seolah-olah menegurku. Waktumu sudah habis. Langit berubah kelabu. Daun-daun jatuh tanpa suara. Angin berhenti. Aku mundur dari jendela, lalu duduk bersila di depan pagar rumah. Perlahan aku keluarkan koin ketujuh dan meletakkannya di tanah. Saat koin itu menyentuh bumi, sebuah pintu muncul di depanku. Pintu kayu tua, dengan ukiran wajah-wajah yang tak ku kenal.
wajah-wajah yang mungkin juga pernah dilupakan. Pintu itu terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar cahaya yang hangat dan suara. Suara ibu. Mas Dharma, kamu sudah cukup. Kamu tidak egois lagi. Sekarang pulanglah. Tapi bukan ke rumah yang dulu. Aku memejamkan mata. Sekali lagi, aku menoleh ke belakang. Rara sedang memeluk Randy. Ia menyanyikan lagu itu lagi, meski suaranya bergetar. Dan kali ini, aku lihat air mata menetes dari matanya. Mungkin, ia tidak ingat aku sepenuhnya. Tapi hatinya mungkin masih menyimpan satu ruang kecil bernama aku. Aku tersenyum, kemudian berdiri, menarik napas dalam-dalam. Lalu melangkah ke dalam pintu itu, tanpa menoleh lagi. Langkah terakhirku terasa sangat ringan, dan sangat berat pada saat bersamaan. Pintu itu tidak membawaku ke kegelapan, juga bukan ke langit penuh cahaya, melainkan ke sebuah ruang yang terasa seperti hati ibu. Sini. Penuh kasih yang tak bersyarat. Tidak ada tembok, tidak ada langit. Hanya kabut lembut yang menyelimutiku, dan suara-suara kecil dari masa lalu yang muncul seperti bisikan. Suara ibu menanak nasi di dapur, suara ayah menyalakan radio pagi, suara Randy pertama kali bilang, "Ayah," dan suara Rara tertawa saat aku pulang membawa pisang goreng hangat. Aku ingin tinggal di sini, tapi ruang ini bukan tempat tinggal, hanya tempat transit, untuk menutup satu perjalanan dan membuka jalan baru bagi yang ditinggalkan. Lalu, dari arah kanan, sesosok perempuan datang. Rambutnya disanggul, jalannya lambat, matanya adalah mata ibu. Ibu! Ia tersenyum, lalu duduk di sebelahku. "Mas Dharma, kamu sudah sampai." Aku menggenggam tangannya. Tanganku tak lagi dingin. "Maaf, Bu. Dulu aku terlalu mengejar yang bercahaya. Padahal rumah kita cukup terang dengan senyumanmu." Ibu tertawa kecil. "Tahu nggak, dulu ibu selalu doakan kamu jadi anak yang banyak memberi, bukan banyak mencari. Tapi ya, manusia memang harus jatuh dulu sebelum tahu di mana letak tanahnya." Aku tertunduk. "Aku cuma ingin mereka bahagia, Bu, meski harus menghilang." Ibu menatapku dalam. "Kebaikan itu, Nak, tak harus terlihat, tapi pasti meninggalkan jejak. Dan jejakmu sudah ada di hati mereka." Tiba-tiba kabut mulai menipis. Layar-layar kehidupan muncul, seperti bayangan halus. Aku melihat Randy sedang tumbuh besar. Ia menulis puisi tentang seorang ayah yang tidak pernah ia kenal, tapi selalu ia rasakan. Puisi itu memenangkan lomba di sekolah. Rara membacanya di ruang tamu, lalu tersenyum sambil menangis. Katanya, "Mungkin ayah Randy memang tidak pergi, hanya berubah jadi angin, jadi matahari pagi, jadi mimpi yang paling menenangkan." Dan ayahku ternyata pernah menanam pohon mangga kecil di belakang rumah. Kini, pohon itu tumbuh besar. Setiap musim, berbuah banyak. Warga sering ambil buahnya tanpa permisi. Tapi tak ada yang ditegur, karena semua tahu pohon itu, pohon sedekah. Aku tersenyum. Ternyata, tanpa aku sadari, warisan terbesarku bukan emas, tapi pengampunan. "Bu, sekarang ibu kemana?" Tanyaku sambil menoleh. Tapi ibu tidak ada. Yang tersisa hanya selendang putihnya, melambai pelan, lalu menghilang bersama kabut. Dan saat itu, aku merasa tak perlu lagi ditanyai siapa diriku, karena aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar nama. Aku adalah senyum kecil Rara. Aku adalah semangat menulis Randy. Aku adalah rasa syukur yang pelan-pelan tumbuh di hati orang-orang yang dulu mungkin tak pernah melihat pengorbananku. Aku adalah kebaikan yang tak terlihat, tapi tak pernah dilupakan. Langit terbuka perlahan. Suara burung pagi terdengar. Dan di kampung kecil itu, Rara membuka jendela rumahnya. Ia tersenyum menatap matahari, lalu berkata pada Randy, "Nak, ucapkan terima kasih pada pagi hari ini. Karena entah bagaimana, ibu merasa ayahmu baru saja pamit dengan sangat tenang." Randy mengangguk. "Terima kasih, Yah."
dan angin pun bertiup lembut, membawa satu bisikan yang tak terdengar oleh siapapun, kecuali oleh mereka yang benar-benar mencinta. Maafkan aku yang pernah hilang, agar aku bisa abadi dalam hati kalian.